Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Dwi di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Tapi sebelum lebih jauh mengenai materi, Pak Dwi mau bertanya. Pernahkah kalian mengomentari sesuatu hal yang kaitannya dengan sekitar kalian mungkin? Atau teman kalian? Atau lingkungan kalian? Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari teks eksposisi, tetapi dengan bahasa lisan. Nah, kali ini kita akan belajar teks eksposisi dalam bahasa tulis. Kalau kalian sering membaca koran, tentunya kalian akan menemui kolom tajuk atau tajuk rencana atau opini. Nah, itu adalah contoh dari teks eksposisi yang ada di sekitar kita, yang ada di surat kabar. Nah, semisal kalau di sekitar kita ada koran Solo Pos, koran Kompas, Media Indonesia, Republika, dan lain sebagainya. Nah, dari koran-koran tersebut atau media massa tersebut memuat opini atau teks eksposisi, sehingga kita bisa belajar dari sana. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita pelajari mengenai isi dari teks eksposisi itu apa saja. Kemudian strukturnya itu bagaimana? Kemudian pengembangan paragraf dari teks eksposisi itu seperti apa? Nah, akan kita pelajari lebih lanjut. Teks eksposisi bertujuan untuk menyampaikan informasi. Informasi yang terdapat dalam teks eksposisi dapat berupa gagasan dan fakta. Nah, gagasan merupakan bentuk opini, pendapat, saran, atau tanggapan penulis terhadap sesuatu hal. Adapun fakta merupakan kejadian nyata yang terjadi di sekitar kita atau data yang diambil dari lembaga yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, apa hubungannya antara gagasan dan fakta? Nah, fakta dalam teks eksposisi bertujuan untuk memperkuat pendapat atau opini dari penulis, sehingga opini atau pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan dari fakta yang tadi ditambahkan. Nah, dalam penulisannya, teks eksposisi memiliki beberapa pola pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pola umum khusus, kedua pola khusus umum, ketiga pola ilustrasi, dan yang terakhir adalah pola perbandingan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Pola umum khusus yaitu pola pengembangan paragraf yang diawali dengan ide pokok, kemudian diikuti dengan ide khusus atau ide yang menjelaskan dari ide pokok tadi. Adapun pola khusus umum berkebalikan dengan pola pengembangan yang pertama, yaitu paragraf diawali dengan ide-ide khusus yang nantinya diakhiri dengan ide pokok atau ide umum. Nah, adapun pola pengembangan paragraf ilustrasi yaitu pemaparan gagasan, kemudian dengan menguatkan gagasan yang dimiliki penulis dengan ilustrasi-ilustrasi terkait dengan gagasan. Adapun pola perbandingan merupakan pola pengembangan paragraf dengan mengungkapkan gagasan yang diimbangi atau dibandingkan dengan gagasan-gagasan lain. Seperti itu. Nah, dari beberapa pola pengembangan paragraf tadi, nantinya ketika menulis teks eksposisi akan tercipta beberapa jenis paragraf. Paragraf yang pertama atau jenis paragraf yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu sebuah paragraf yang diawali dengan satu gagasan utama atau satu kalimat gagasan utama yang terdapat di awal paragraf, kemudian diikuti oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat umum. Yang kedua, yaitu jenis paragraf induktif. Berkebalikan dengan paragraf deduktif tadi, paragraf induktif diawali dengan beberapa kalimat yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan satu kalimat umum atau satu kalimat yang merupakan gagasan utama. Adapun yang ketiga, yaitu paragraf campuran, yang mana gagasan utamanya diletakkan
pada awal paragraf dan akhir paragraf, sehingga memiliki dua gagasan utama. Bagaimana? Ada yang dibingungkan? Kalau tidak, kita lanjut untuk belajar mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tesis merupakan bagian yang berisi mengenai isu atau masalah mengenai topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Adapun rangkaian argumen merupakan argumen dari penulis atau opini dari penulis yang nantinya dikuatkan dengan fakta-fakta yang diambil dari sumber-sumber yang terkait dan tentunya kredibel. Adapun penegasan ulang merupakan ringkasan atau simpulan dari seluruh paparan yang ada di depan atau di bagian sebelumnya. Sehingga dalam ringkasan ini merupakan penutup atau menjadi penutup dari teks eksposisi. Bagaimana? Ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Contoh analisis dari materi hari ini dapat kalian lihat di blog Pak Dwi. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini atau materi bagian pertama, bisa kalian tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari Pak Dwi untuk materi pertama teks eksposisi. Untuk kesempatan selanjutnya, kita akan lanjutkan pada materi kedua dari teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.